Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar Capanes Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kami berasal dari Angkatan 5 Kelompok 2B yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer dengan judul Penyebaran hoaks dan intoleransi berbasis agama yang mengancam nilai-nilai persatuan bangsa. Presentasi akan kami sampaikan secara bergantian oleh masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok 2B yaitu Muhammad Indra Taruna, Riki Ardianto Sipayung, Ria Andini, Indah Pratiwi, dan Siti Rahma. Baik, langsung saja pembahasan secara berurutan akan dibacakan mulai dari latar belakang masalah. Analisis isu dalam hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi tantangan dalam menjaga persatuan negara. Terlebih di era digital, penyebaran informasi sangat mudah dilakukan. Hal ini bisa menjadi celah untuk penyebaran hoaks dan intoleransi berbasis agama. Sebagai ASN, kita harus menjadi teladan dalam moderasi beragama dan literasi digital. ASN adalah pejabat negara yang harus bisa memberikan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hoaks dan intoleransi beragama. Analisis isu kontemporer ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa bela negara dapat diwujudkan dalam bentuk profesionalisme dan integritas ASN, serta untuk meningkatkan kesadaran ASN terhadap isu kontemporer yang berkaitan dengan penyebaran intoleransi dan hoaks berbasis agama, serta untuk menumbuhkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kreativitas dalam menciptakan solusi nyata di lingkungan kerja. Masalah-masalah dalam isu ini diidentifikasi sebagai berikut. 1. Masih banyaknya ASN yang belum memahami dampak dari aktivitas mereka di media sosial. Kemudian, ASN belum seluruhnya menjadi pelopor literasi digital dan moderasi beragama. Kemudian, maraknya penyebaran hoaks dan intoleransi berbasis agama yang mengancam nilai persatuan bangsa. Selanjutnya adalah analisis masalah. Analisis masalah yang kami bahas ini menggunakan teknik APKL. A adalah aktual, P adalah problematik, K adalah khalayak, L adalah layak. Ada 3 isu yang kami dapatkan dari yang kami teliti. Isu pertama adalah masih banyak ASN yang belum memahami dampak dari aktivitas mereka di media sosial. Yang kedua, ASN belum seluruhnya menjadi pelopor literasi digital dan moderasi beragama. Yang ketiga, maraknya penyebaran hoaks dan intoleransi berbasis agama yang mengancam nilai persatuan bangsa. Dari 3 ini bisa dilihat dari slide, kami nilai dengan indikator aktual, problematik, khalayak, dan layak. Dengan skor itu dari nilai 1 sampai 5. Untuk nilai 1 itu adalah isu tersebut tidak memiliki permasalahan serius. Kalau nilai poinnya 5 adalah sangat serius. Dari ketiga isu ini kami dapatkan isu yang ketiga, yaitu maraknya penyebaran hoaks dan intoleransi berbasis agama yang mengancam nilai persatuan bangsa. Itu nilai untuk indikatornya kami dapatkan untuk A, aktual. Isu ini sangat aktual, sangat relevan di masyarakat. Untuk problematik, permasalahan isu ini sangat problematik, sangat memiliki masalah serius. Untuk khalayak, isu ini jika seorang ASN menyebarkan hoaks, maka menyebabkan banyaknya ASN yang terkena hoaks. Jadi sangat khalayak.
dan isu ini sangat layak untuk dan sangat masuk akal untuk diatasi. Maka dari isu ketiga ini kami lakukan teknik pemasalahan masalah. Yang pertama, teknik pemecahan masalahnya kami lakukan pendekatan pemecahan masalah melalui yang pertama, sosialisasi pelatihan ASN mengenai etika bermedia sosial dan bela negara dalam konteks ASN. Yang kedua, pembuatan konten edukatif yang berupa video singkat, infografik, artikel yang disebarkan melalui platform internal dan media sosial Kemenak. Yang ketiga, aksi keteladanan dalam pelayanan publik dan interaksi digital ASN. Yang keempat, kolaborasi lintas unit kerja untuk memperkuat gerakan literasi digital dan kebangsaan. Kemudian, rumusan isu strategisnya kami dapatkan yaitu bagaimana meningkatkan peran ASN Kementerian Agama dalam mewujudkan bela negara melalui literasi digital dan penyebaran nilai-nilai moderasi beragama dalam menghadapi tantangan intoleransi dan penyebaran hoax. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bagaimana teknik pemecahan isu ini atau pemecahan masalah ini dengan menggunakan teknik fishbone. Jadi kalau dilihat secara harfiah dari segi makna katanya, kata fishbone ini artinya adalah tulang ikan. Jadi memang menggunakan seperti gambar, ada seperti tulang-tulang ikannya seperti itu kan. Namun dia memiliki kepalanya dulu, itu maksudnya kan adalah isunya atau masalah apa yang dianalisis gitu. Nah, kita mengambil masalah atau isu mengenai penyebaran hoax di kalangan masyarakat yang berbasis agama. Dan ini bisa memecah belah umat ataupun bangsa. Nah, di ruas-ruasnya atau di duri-durinya itu dia memiliki 4 bagian yang disebut dengan 4S. S yang pertama adalah sistem. Jadi kenapa penyebaran hoax berbasis agama ini bisa terjadi di kalangan masyarakat? Itu bisa disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama dikarenakan memang regulasi di kalangan kita, masyarakat dan pemerintah itu sangat kurang gitu. Kemudian juga balik lagi ke pemerintah, itu bisa dikarenakan karena memang penegakan hukum di Indonesia ini juga belum terlalu maksimal. Jadi jika ada pelaku yang menyebarkan isu-isu hoax terutama berbasis agama ini, itu masih belum terlalu adil dan tegaklah penegakan hukumnya. Kemudian bisa dilihat juga dari segi pendidikan. Jadi memang pendidikan di Indonesia ini masih belum terlalu menerapkan kurikulum yang berbasis toleransi agama gitu, ataupun menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini gitu. Kemudian bisa juga dilihat dari kurangnya ataupun bahkan tidak ada sistem pelaporan masyarakat yang mudah diakses dan cepat tanggap gitu. Jadi jika ada seseorang mengetahui orang ini ada menyebarkan konten-konten atau ujaran kebencian, jadi masyarakat masih kurang paham, bahkan tidak tahu harus kemana melapor gitu. Lalu dilihat dari bagian yang kedua setelah sistem itu ada namanya surrounding. Nah, surrounding ini maksudnya adalah orang-orang lingkungan sekitar. Jadi kenapa isu hoax ini bisa terjadi? Karena memang budaya masyarakat di sekeliling kita itu yang masih sangat mudah percaya pada informasi-informasi yang beredar, diterima di telinganya, itu langsung ditelan bulat-bulat tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Jadi dia menerima informasi-informasi yang belum tentu benar gitu, tapi tidak diverifikasi dan tidak difilter. Jadi memang dari budaya masyarakat itu sendiri memang udah seperti itu yang kita lihat dan terjadi. Kemudian memang juga dilihat dari lingkungan-lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, ataupun lingkungan kerja yang memang masih menganut sistem pola komunikasi yang tertutup atau tidak transparan gitu. Jadi ya kalau ada isu-isu negatif itu tidak dibahas secara terbuka gitu. Kemudian bagian S yang ketiga ada namanya supplier. Ini maksudnya adalah siapa penyebar konten tersebut gitu. Jadi zaman sekarang banyak sekali orang menggunakan akun-akun media sosial seperti Instagram, TikTok, atau bahkan YouTube atau bahkan Facebook yang menggunakan akun tidak akun pribadinya, bisa saja akun anonim yang memang disengaja dibuat dia untuk menyebarkan konten-konten negatif gitu yang berbasis agama bahkan gitu kan, yang bisa memecah belah umat. Kemudian siapa lagi supplier yang bisa kita lihat adalah
sekelompok orang yang sering disebut zaman sekarang adalah influencer. Jadi influencer sekarang kan sangat banyak, terutama di Instagram, di TikTok, di YouTube, yang mereka itu mempunyai pamor, mempunyai nama gitu. Mereka mempunyai jangkauan yang luas. Jadi mereka memanfaatkan ini untuk menyebar isu-isu agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi mereka bisa menaikkan insight mereka gitu kan. Nah, kemudian ada S yang terakhir, yaitu skill, atau diartikan sebagai kemampuan. Jadi kenapa hoax ini bisa merebak di kalangan masyarakat? Itu karena memang kemampuan individunya yang kurang gitu. Jadi memang terutama kemampuan literasi digital masyarakat yang masih sangat rendah, termasuk ASN. Nah, seperti itu. Kemudian juga dikarenakan bisa terjadi kurangnya ada pelatihan-pelatihan atau training di kalangan masyarakat atau bahkan di kalangan ASN mengenai penyebaran isu hoax ini. Jadi itulah 4S yang kita gunakan dalam teknik fishbone yang merupakan titik awal untuk upaya pemecahan masalah ini. Dari hasil analisis dengan teknik fishbone, dapat kita rumuskan beberapa upaya pencegahan maupun solusi yang bisa kita terapkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Beberapa di antaranya, yang pertama, melakukan kampanye moderasi beragama dan literasi digital melalui media sosial. Yang kedua, melakukan pendidikan anti-hoax dan toleransi agama dalam pelatihan ASN baru maupun aparatur SDM. Yang ketiga, penguatan regulasi dan sanksi terhadap ASN yang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di sosial media. Berikutnya, melakukan pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence untuk mendeteksi dan melaporkan konten-konten yang berbau hoax. Melakukan kemitraan aktif dengan tokoh-tokoh agama dan media-media lokal dalam membangun opini publik yang damai dan faktual. Harusnya sebagai ASN menyadari bahwasannya kita adalah sebagai contoh. Mengikuti pelatihan-pelatihan singkat atau webinar dapat menambah wawasan untuk menghilangkan hoax di media sosial, membangun konten-konten positif dan moderat melalui akun-akun pribadi kita, menyampaikan klarifikasi ataupun edukasi tentang bahayanya menyebarkan hoax di media sosial, mengajak tokoh agama setempat untuk berdiskusi dengan pemuda-pemuda terkait bahaya intoleransi dan juga penyebaran hoax di media sosial. Dan yang terakhir, mendorong pembuatan buletin atau flyer digital yang bersifat positif. Hoax dan intoleransi berbasis agama merupakan ancaman yang serius di era digital. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, karena lemahnya pengawasan informasi. Yang kedua, rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat. Yang ketiga, di lingkungan sosial permisif dan konten tak bertanggung jawab. Sebagai ASN di Kementerian Agama, kita harus berperan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan sebarkan konten-konten yang positif. Yang kedua, mari kita libatkan tokoh masyarakat dan memperkuat edukasi toleransi. ASN sama dengan agen perubahan, bukan hanya pelaksana administratif. Kolaborasi dan keteladanan ASN menjadi kunci menjaga persatuan dalam keberagaman. Akhir kata dari kelompok 2B, stop sebarkan hoax, mari budayakan bermedia sosial dengan bijak. Terima kasih.